Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Alkisa ingin menjelaskan tugas chapter 13 akuntansi keuangan menengah. Yang pertama, E13 tik 4 pembiayaan kembali uang jangka pendek CFO yang corporation yang mendiskusikan dengan kepala eksekutif perusahaan masalah yang terjadi terkait dengan jangka pendek perusahaan. Saat ini rasio lancar, rasio ujian asam untuk perusahaan cukup rendah, dan chief executive CEO bertanya apakah salah satu dari kewajiban jangka pendek ini diklarifikasikan dalam jangka panjang. Tanggal 8 keuangan adalah 31 Desember 2018. Dua jangka pendek kewajiban dibahas. Tindakan berikut diambil oleh CFO. Kewajiban berdiskusi peminjaman pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2021, asalkan yang setuju untuk memberikan jaminan tambahan. Kesepakatan 1 Februari 2019 mengubah persyaratan pinjaman pertanggungjawaban jatuh tempo kewajiban menjadi 1 Maret 2021. Laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 1 April 2019. Kewajiban jangka pendek B yang memiliki kewajiban jangka pendek lainnya sebesar $120.000 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2019. Dalam pembahasannya dengan pemberian pinjaman setuju untuk memperpanjang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2020. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Instruksikan tujuan bagaimana transaksi ini harus dilaporkan pada 31 Desember 2018 pada pernyataan Yong dari posisi keuangan. Jadi kewajiban jangka pendek A, sementara jatuh tempo kewajiban diperpanjang hingga 1 Maret 2021. Kesepakatan tidak tercapai dengan pemberian pinjaman sampai 1 Februari 2019 karena perjanjian tersebut tidak berlaku pada tanggal pelaporan, yaitu tanggal 31 Desember 2018. Kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Kewajiban jangka pendek B, jangka waktu kewajiban diperpanjang sampai dengan 1 Februari 2020 dan perjanjian dengan pemberi pinjaman ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Sejak perjanjian tersebut berlaku pada saat pelaporan tanggal 31 Desember 2018. Kewajiban tersebut dilaporkan tidak lancar. Kemudian soal E1310 entry pajak penggajian perganjian Ki Limited untuk September 2019 adalah total gaji sebesar 340.000, pajak penghasilan sebesar 80.000 ditahan seperti iuran pekerja dan jaminan untuk saat ini adalah 8% dari gaji karyawan. Pemilik juga harus mengitar 8% untuk upah karyawan. Instruksikan siapkan entry jurnal yang diperlukan jika gaji dan upah dibayar dan gaji majikan pajak dicatat secara terpisah. Yang pertama ada salary sandwich expense di debit 340.000, withholding tax payable di kredit 80.000, social security tax payable di debit di kredit 27.200, onion dis payable 9.000 di kredit, cash di kredit sebesar 223.800. Kemudian ada payroll tax expense sebesar 2.720 di debit, social security and payable di kredit sebesar 27.200. Dan E1316 restruksi pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2019, Dewan Direksi Dolman Group memutuskan untuk menutupi salah satu divisi pada tanggal 31 Desember 2019. Itu rencana divisi adalah disetujui oleh Dewan dan surat dikirim ke pelanggan dan karyawan terkena dampak ini penutupan. Instruksi adalah akun yang harus ditagih untuk dan bagaimana seharusnya ditampilkan dalam laporan keuangan. Proyek ini selesai pada tanggal 2019 dan paten berhasil diperoleh. NS biaya pengembangan menyelesaikan proyek sebesar 110.000 euro, 36.000 diantaranya biaya yang dikeluarkan setelah mencapai kelayakan ekonomi. Tambahan biaya administrasi hukum diperoleh nomor paten
di dalam 2019 total menjadi 24.000. Kemudian pada tahun 2020 perusahaan berhasil mempertahankan paten diperpanjang dengan biaya 47.200 euro sehingga umur paten menjadi 31 Desember 2007. Kemudian yang ditanyakan adalah cara yang tepat untuk memperhitungkan biaya ini. Rekam paten moritasi setahun penuh pada tahun 2020. D. Biaya rekayasa konsultasi tambahan pada tahun 2020 diperlukan untuk mengajukan desain produk terhadap manufaktur yang totalnya 60.000 euro. B. Meningkatkan desain produk signifikan, tapi sangat tidak pasti apakah ada pasar untuk produk versi baru. Kemudian diskusikanlah perlakuan akuntansi yang tepat untuk biaya ini. Yang A adalah restrukturisasi adalah program yang dicanangkan dan dikendalikan oleh manajemen dan perusahaan material, baik ruang lingkup bisnis dilakukan oleh perusahaan atau cara bisnis itu diadakan. Contoh termasuk penjualan lini bisnis menghilangkan lapisan manajemen dan penutupan operasi di suatu negara. Kemudian yang B, kedua ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan memiliki rencana formal restrukturisasi dan menimbulkan harapan yang valid untuk mereka yang terkena dampak implementasi pengumuman rencana tersebut. Kemudian yang C, Dolman dapat memasukkan biaya berikut sebagai bagian dari restrukturisasi: ketentuan biaya pemutusan hubungan kerja karyawan terkait penutupan divisi dan ketentuan kontrak yang memberatkan terkait penutupan. Kemudian P13.4 entry pajak penggajian di bawah ini adalah lembar penggajian untuk Otis Import. Untuk bulan Desember 2019, asumsikan pajak 10% untuk semua karyawan dan jaminan sosial 8% pajak atas pekerjaan dan owner. Kemudian disisikan lengkapi lembar penggajian dan buat entry yang diperlukan. Buatlah entry untuk mencatat bahan pajak. Buat entry untuk mencatat bayaran kewajiban penggajian yang telah dibuat. Yang A ada Billy Williams. Yang pertama tadi, earningnya 31 Agustus 6.800, September pendapatan September 800, income tax without holding 80, social security 64. Di Ray pendapatan Agustus 6.500, September 700, pendapatan pajaknya 70, social security 56. K. Baker pada Agustus 7.600, September 1.100, income tax-nya sebesar 110, social security 88. F. Lopez 13.600, September 1.900, income tax-nya 190, social security menjadi 152. F. Lopez sebesar 13.600. Ada Neil 105.000 pada September 13.000, income tax-nya 1.300, social security-nya 1.040. Di Kingston sebesar 112.000 pada Agustus, September 16.000, income tax-nya 1.600, social security-nya 1.280. Jadi total pendapatan bulan Agustus adalah 251.500, pada September pendapatan 33.500, kemudian income tax-nya 3.350 dan jaminan sosial menjadi 2.680. Ini salaries and wage expense 33.500, di debit without holding tax payable 3.350, di kredit social security tax payable di kredit 2.680, cash di kredit 27.470. DNB payroll tax expense sebesar 2.680 di debit, dan di kreditnya securities tax payable-nya 2.680. DNC withholding tax payable-nya sebesar 3.350, social security tax payable di debit 5.360, dan cash sebesar 8.780 di kredit. P1310 klaim legalitas Henry dan Esai. Pada
pada 24 November 2018, 26 penumpang di Wong Airlines penerbangan nomor 900 itu terluka saat mendarat ketika pesawat tergelincir dari landasan pacu. Tuntutan cedera pribadi untuk kerusakan total $9 juta diajukan pada tanggal 11 Januari 2019 melawan maskapai oleh 18 penumpang yang terluka. Maskapai ini tidak membawa asuransi. Hukum pengacara telah mempelajari setiap gugatan dan memberitahu Wong bahwa itu dapat diharapkan untuk membayar 60% dari ganti rugi yang diklaim. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah resmi diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019. Diinstruksikan siapkan pengungkapan dan entry jurnal diperlukan maskapai persiapan dalam 31 Desember 2018. AMB mengabaikan kecelakaan 24 November 2018 apa tanggung jawab akibat risiko kekurangan asuransi harus dicatat untuk diungkapkan Wong Airlines. Yang karena penyebab litigasi terjadi sebelum tanggal laporan keuangan, yaitu adalah kewajiban sekarang sebagai akibat peristiwa. Karena mungkin besar arus keluar sumber daya akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban estimasi Anda dapat dibuat Airlines harus melaporkan kerugian dan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2018. Melaporkan keuangan kerugian dan kewajiban dapat dicatatnya sebagai berikut. Loss from insurance incident sebesar 5.400.000 dari 60% dari 9 juta. Liability for insurance incident sebesar 5.400.000 di kredit. Catatan atas laporan keuangan akibat kecelakaan yang terjadi selama tahun 2018, perseroan terdakwa dalam tuntutan cedera pribadi dengan total biaya ganti $9 juta. Perusahaan membebankan tahun korban dengan perkiraan 5.400.000 kerugian. Untuk merupakan jumlah yang penasihat hukum perusahaan perkiraan akhirnya akan diberi. Kemudian yang B, Wong Airlines tidak perlu menetapkan tanggung jawab atas risiko kerugian karena kekurangan pertanggungjawaban asuransi itu sendiri. IFRS tidak mengharuskan atau mengizinkan pendirian kewajiban untuk cedera masa depan diharapkan pada orang lain atau kerusakan pada milik orang lain meskipun jumlah kerugian wajar patut dihargai. Penyebab kerugian harus terjadi pada atau sebelum pelaporan tanggal kewajiban kontingensi untuk dicatat, namun fakta bahwa Wong mengasuransikan diri harus diungkapkan dalam sebuah catatan. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.